kita percepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis. Peran dan antara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Melalui dan antara Indonesia kita perkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi pijakan. Didukung tata kelola, transparan, dan akuntabel. Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar akan kita percepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan. Untuk mencapai 5,4% pertumbuhan kita tahun 2026 dibutuhkan 7.450 triliun dari total investment. Kami meyakini target itu bisa tercapai. Untuk sampai dengan akhir tahun 2025 ini target investasi itu akan tercapai. Karena kalau kami melihat dari progres yang sedang berjalan dari beberapa manufacturing atau pabrik yang sedang dalam pembangunan dalam masa konstruksi, kami meyakini target itu bisa tercapai. Ya tentunya ini PR yang cukup banyak, tapi kami melihat dengan adanya Danantara, dengan adanya beberapa perubahan dari segi kebijakan, dari segi policy ini bisa membuat iklim investasi yang lebih baik. Mungkin memang kalau kita lihat kontribusi investasi ini diharapkan terus meningkat juga karena memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, daya beli, dan juga serta ekspor nasional. Dan oleh sebab itu, kalau kami lihat untuk kedepannya, kita mencoba terus memperbaiki iklim investasi. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Pak Menko, salah satu yang kami lakukan adalah perubahan peraturan pemerintah itu yang sudah terbit, alhamdulillah, itu adalah PP 28 tahun 2025 yang dijawab, yang memang disusun untuk menjawab 3 tantangan utama, yaitu kepastian perizinan berusaha, simplifikasi proses, dan restrukturisasi regulasi. Kenapa ini memberikan kepastian kepada calon investasi, terutama dalam mendapatkan perizinan atau permit? Karena dengan ini, mungkin saya kasih ilustrasi sedikit, perizinan yang masuk ke kementerian kami melalui OSS atau Online Single Submission, itu melibatkan 18 kementerian lainnya. 18 kementerian lainnya dan badan. Dan selama ini, walaupun kita sudah mempunyai perjanjian, misalnya kami ada perizinan masuk ke kami melalui Kementerian Investasi, kami pun melimpahkan kepada kementerian terkait untuk mendapatkan rekomendasi. Nah, dan kami sudah ada perjanjian yang kami sebut dengan namanya service level agreement. Contohnya misalnya dengan kementerian lain, kementerian X, saya bilang itu perjanjiannya hanya 20 hari, tetapi kenyataannya dalam perjalanan itu lebih dari 20 hari. Bisa 30 hari, bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang bisa sampai setahun. Nah, dengan adanya PP ini kami dari Kementerian Investasi, apabila sudah dari jangka waktu yang ditentukan atau dalam service level agreement-nya itu 20 hari tidak dikeluarkan izinnya atau tidak kembali dengan ke kami otomatis bisa mengeluarkan perizinan itu. Kami otomatis bisa mengeluarkan perizinan itu. Nah, ini direspon sangat positif, sangat baik oleh dunia usaha dalam maupun luar negeri. Dan sebagai informasi tambahan saja, sejak adanya PP itu yang baru saja keluar di bulan ya akhir mulai Juli kemarin, Juni, kami sudah mengeluarkan 61 perizinan dari fiktif positif ini. Jadi ini juga
memberikan kepastian bahwa apa yang kita sudah janjikan kepada para investor ini kami bisa laksanakan dengan baik. Dan harapannya ini akan meningkatkan investasi yang akan masuk ke Indonesia ke Indonesia depannya, karena memang diharapkan investasi ini tentunya berdampak positif dari segi penciptaan lapangan pekerjaan yang merupakan tantangan kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas tentunya. Nah, kami pun mencoba dalam hal ini mendata, mensimplifikasi proses juga dari harinya, karena kami melihat juga memang dari beberapa kementerian itu meminta jangka waktunya bervariasi. Ada yang dari seminggu sampai juga 6 bulan untuk perizinan gitu ya. Nah, kami melihat kalau 6 bulan kita lihat dengan kemajuan teknologi yang ada, kami rasa itu cukup lama. Jadi kalau kami pun juga berbicara tidak hanya dari service level agreement juga, tapi dari jangka waktunya, apakah mungkin itu lebih diperpendek lagi, tentunya dengan tetap mengacu kepada seluruh peraturan yang ada. Nah, dan dalam kesempatan ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi, memang kita di Danantara ini terbuka untuk dari semua kementerian maupun program prioritas ini yang masuk ke kami, itu pada dasarnya kita evaluasi, dan selama itu memenuhi kriteria dan juga parameter yang ada di dalam Danantara, tentunya harus ada return yang memang kita canangkan juga, ya kita terbuka untuk hal itu. Yang paling penting kita lakukan ini dengan good governance, tata kelola perusahaan yang baik dan benar, transparansi dan akuntabilitas. Pada intinya seperti itu. Jadi kita terbuka karena memang banyak inputan, masukan dan juga proposal dari kementerian yang berbeda untuk dalam rangka menjalankan beberapa program yang ada dalam perencanaan mereka ke depannya. Terkait dengan pertumbuhan, pertama tentu pemerintah optimis dengan anggaran yang disediakan dan program-program unggulan yang didorong oleh Bapak Presiden akan menimbulkan multiplier effect terhadap perekonomian mulai dari pedesaan, dan kemudian dengan program unggulan lain seperti arahan Bapak Presiden untuk memperkuat ekspor dengan diversifikasi pasar ekspor dan mendorong mitra dagang. Kita tahun depan masuk dalam EU SEPA, di mana EU SEPA itu barang Indonesia ke Eropa 0%. Dengan demikian rata-rata hari ini 10-20%. Maka tentu kenaikan daripada perdagangan dengan Eropa diperkirakan akan meningkat. Kemudian kita juga sudah selesai EU SEPA dengan EU dengan Kanada. Kemudian juga sudah selesai, SEPA dengan Kanada. Kemudian juga selesai FTA dengan Eurasia, 5 negara. Seluruhnya tahun ini diselesaikan, maka pasar-pasar tersebut ke depan juga biaya masuk barang kita menjadi 0. Jadi ekspor diharapkan bisa meningkat. Nah, tentu untuk meningkatkan kapasitas itu diperlukan, yaitu dengan investasi. Kemudian saat sekarang Indonesia dalam hilirisasi. Untuk EV baterai, Indonesia salah satu yang paling lengkap, karena kita selain nikel, kobalt, mangan juga kita menggunakan lithium, baik itu dari bahan bakunya dari Australia maupun dari DRC. Jadi ekosistem EV baterai Indonesia paling kuat dan tahun depan akan terus meningkat. Dan tentu dengan Danantara investasi, maka investasi diharapkan meningkat, ekspor tumbuh, konsumsi dijaga dengan program bantuan sosial yang kita tebalkan, kemudian diharapkan tahun depan government spending juga akan spending better. Jadi dengan seluruh komponen itu pemerintah optimis situasi ekonomi tahun depan 5,4 bisa dicapai. Untuk target pertumbuhan 5,4%, tentu tadi kita akan coba melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi
Pertama, kalau didengar dari Pak Ruslan, investment tadi cukup bagus dan kemampuan untuk bisa attract investasi lebih banyak. Termasuk di pemerintah daerah, kami dengan Pak Tito itu termasuk memberikan insentif agar daerah-daerah juga menjadi atraksi investasi yang lebih baik. Sehingga tidak hanya inflasinya yang rendah, tapi pertumbuhan dan investasinya meningkat. Jadi kita akan terus meningkatkan iklim usaha. Dari Pak Ruslan, apa yang dibutuhkan beliau untuk menarik investor, kita terus akan bekerja bersama, termasuk insentif-insentif fiskal yang akan kita jaga dan kita siapkan bersama-sama agar investment masuk, tapi juga pada saat yang sama fiskal tetap prudent. Untuk ekspor, mungkin ada beberapa yang bagus karena EU SEPA sudah diperoleh, kemudian beberapa Comprehensive Economic Partnership, Pak Menko menyampaikan nanti dari Kanada dan yang lain-lain. Jadi destinasi ekspor kita mungkin akan lebih diverse. Itu satu. Yang kedua, tren dari artificial intelligence dan digital economy itu bukannya menurun, tapi akan makin meningkat. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan rare earth, mineral yang dibutuhkan. Mungkin nanti Pak Menteri Dikti Saintek, beliau yang memahami itu sangat melihat potensinya luar biasa banyak. Jadi kita juga berharap untuk ekspor dan hilirisasi akan memberikan kontribusi yang cukup banyak dari sisi growth 5,4%. Untuk kurs, saya rasa waktu kita diskusi di DPR dengan kurs 16.500, 16.900, waktu itu suasana pembahasan dengan DPR dan Bank Indonesia memang tergambarkan bahwa kurs mengalami tekanan akibat apa yang dilakukan, kan waktu itu pembahasannya mulai April ya. Jadi kita bisa melihat suasana waktu itu memang tergambarkan adalah kemungkinan tren dari mata-mata uang secara global melemah. Namun sekarang Presiden Trump ini kan sering sekali melakukan hal-hal yang tidak terduga, yang kemudian menyebabkan dolarnya sendiri, bukan kurs yang mata uang lawannya, tapi dolarnya sendiri kemudian karena berbagai ketidakpastian di Amerika Serikat sendiri cenderung kemudian mengalami pelemahan. Berarti lawannya dalam hal ini mata uang lainnya menjadi relatif menguat. Kami bersama Bank Indonesia dan tentu nanti dengan Komisi 11 akan mendiskusikan hal ini, tapi kami tetap menggunakan range yang waktu itu sudah disepakati di dalam pembahasan dengan DPR. Kan teman-teman wartawan yang sudah biasa mengcover kami di Kementerian Keuangan tahu waktu itu ada range 16.500 sampai 16.900. Kita menggunakan yang paling bawah, walaupun kalau dilihat hari ini dalam situasi kursnya masih kuat, rasanya kayak seperti kita mengharapkan melemah. Tidak. Tapi itu lebih karena secara teknikal kemarin kita membahas dengan DPR dan kita mengambil range yang paling kuat. Tapi pasti sama seperti kurs harga minyak yang terjadi setiap tahun tuh berubah di dalam setiap bulannya. Jadi kami juga akan menggunakan itu sebagai reference point, bukan merupakan direction policy, tapi reference untuk kita menghitung berbagai pendapatan maupun belanja negara sehingga kita juga tetap bisa mengelolanya. Mungkin itu Pak Menko dari kami, terima kasih.